Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai. Hari ini saya akan menerangkan tentang naratif teks. Sekarang, pernahkah kalian mendengar apa itu legenda, kemudian dongeng, karangan, cerita karangan? Nah, itu ketika kalian pernah membaca karangan, dongeng, legenda, itu dinamakan dengan naratif teks. Ketika kemarin kita berbicara tentang recount teks itu teks yang menjelaskan tentang karangan pribadi, jadi itu tentang pengalaman pribadi. Sedangkan untuk naratif teks, sama-sama karangan, tetapi lebih tidak nyata. Jadi, kalau recount teks itu pengalaman pribadimu yang secara nyata, tapi kalau naratif teks itu ya seperti cerita legenda, itu kan tidak nyata. Jadi, kita sebut cerita-cerita yang tidak nyata seperti di dalam novel, terus cerita pendek, itu dinamakan dengan teks naratif atau naratif teks. Jadi, jika kita pahami di sini, naratif text is a text which the purpose to entertain or amuse the readers. Jadi, ketika nanti jika ada pertanyaan di dalam soal kok, what is the purpose? Ada kata-kata purpose, atau aim, atau goal. Nah, itu nanti jawabannya yang seperti ini. To entertain or amuse the readers. Artinya adalah sebuah teks yang tujuannya untuk menghibur pembaca. Jadi, tujuannya naratif teks itu untuk apa? Ya untuk menghibur, karena ceritanya itu tidak nyata, dan ceritanya khayalan, gitu. Terus, selanjutnya, di dalam naratif teks itu, kita kenal dengan bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian dari naratif teks itu ada 4. Oke, sebentar. Nah, generic structure-nya itu ada 4 ya, bagian-bagiannya. Jadi di dalam suatu cerita nih, cerita teks naratif, nanti itu ada paragraf-paragraf banyak kan. Nah, paragraf-paragraf itu kita namakan dengan bagian-bagiannya. Nah, bagian yang paling awal, yang paling atas itu biasanya dinamakan dengan orientation atau pengenalan. Nah, ini pada paragraf awal, penulis itu mengenalkan tentang tokohnya, latar atau setting dan waktu dan tempat. Itu disertakan di dalam orientation. Jadi di paragraf paling atas, itu awal-awal cerita pasti mengenai tentang siapa tokohnya, kemudian di mana, mungkin juga kapan terjadinya, seperti itu juga waktunya, seperti itu. Kemudian setelah kalian baca di paling atas itu, kemudian ada bagian paragraf kedua dan seterusnya. Nah, mulai dari paragraf kedua, itu biasanya berisi tentang complication. Complication itu permasalahannya. Nah, jika seandainya kalian tuh mau menulis cerita, pasti kan ada konfliknya. Nah, di naratif teks itu juga seperti itu. Jadi ada konflik. Nah, yang itu bagian itu kita namakan dengan complication atau permasalahan. Nah, paragraf itu menceritakan tentang dari mulai awal konfliknya bagaimana, terus hingga puncak dari konflik yang ada dalam cerita. Jadi, misalnya ada masalah eh, eh, siapa misalnya Cinderella. Nah, Cinderella misalnya dia berawal dari orang tuanya yang menikah lagi, kemudian dia dianiaya oleh keluarganya yang baru, sampai akhirnya puncaknya nanti dia sampai kehilangan sepatunya, misalnya seperti itu. Nah, setelah sampai itu sepanjang itu kita namakan dengan complication. Setelah di bagian complication itu nanti di bagian akhir-akhir cerita ada paragraf yang dinamakan dengan resolution. Nah, resolution ini artinya adalah paragraf yang tentang masalah atau ending dari cerita. Jadi misalnya kok ceritanya tadi sudah sampai ke sepatunya hilang, ketinggalan. Nah, endingnya bagaimana? Oh, ternyata endingnya nanti ditemukan oleh pangeran dan lain-lain. Nah, itu yang dinamakan dengan paragraf resolution. Nah, di paragraf yang biasanya ada dan biasanya tidak ada, jadi ini tuh paragraf yang keempat, atau paling akhir lagi, paling bawah, itu dinamakan dengan kode. Nah,
kode ini tidak wajib. Jadi kalau misalnya kode itu ada apa namanya, bisa ditulis, bisa enggak. Kalau misalnya ditulis, itu paragraf itu berisi tentang moral value atau pesan dari ceritanya, pelajaran apa yang bisa dipetik dari cerita itu, hikmahnya apa, pelajarannya apa, terus sarannya seperti apa. Nah, itu masuk ke paragraf kode. Nah, itu kadang di cerita ada yang dituliskan, ada juga yang tidak dituliskan. Kemudian, kita lanjut pada contoh-contohnya. Nah, ini tipe-tipe dari naratif teks, itu contohnya ada legend atau legenda, ada myth, mitos, ada folklore, folklore itu cerita daerah, misalnya fairy tales, cerita khayalan yang peri-peri itu nggak nyata itu fairy tales, atau fable, fable itu cerita yang hewan-hewan, misalnya seperti kancil dan buaya, misal seperti itu. Nah, ini ada yang tahu gambar yang ini? Oke, bentar. Nah, ini cerita apa sih kira-kira, ada yang tahu? Apa ini kira-kira? Bisa dinyalakan mic-nya? Siapa yang tahu? Mei? Apa ini, Mei? Snow? Halo, apa itu, Miss? Ya, yang ini adalah Snow White, putri salju atau putri tidur biasanya. Ini namanya Snow White. Nah, kalau yang bawahnya itu ada judulnya ini. Kira-kira apa ini? Sang Kuryang. Afifah, betul, Sang Kuryang ya. Kalau yang ini nih, ada yang tahu ini. Ini apa ini, cerita apa ini kira-kira? Timun Mas. Betul, Timun Mas. Nah, yang bawah ini nih, cerita luar negeri nih. Kira-kira ada yang tahu? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu ya. Baik. Nah, pada ini nanti saya akan share tentang cerita yang ini nih. Nah, udah siap? Sekarang dimatikan dulu mic-nya. Kita dengarkan sama-sama. Ya, sebelum kita dengarkan, Bu Yogi masih mau menambahkan tentang language features. Language features itu artinya adalah ciri-ciri kebahasaan. Jadi kalau misalnya pengen tahu, ini teks apa sih, ini teks apa sih, nah itu dilihat dari language features-nya. Nah, kalau language features untuk recount text dan juga naratif teks itu sama-sama menggunakan past tense. Nah, past tense itu ditandai dengan verb 2. Jadi kalau misalnya yang verb satunya itu visit, verb 2-nya nanti visited, yang ada tambahan ed-ed-nya itu. Nah, nanti kalau misalnya baca suatu cerita verb-nya kok kebanyakan ada ed-ed-nya, berubah bentuk dari verb 1 ke verb 2. Nah, itu termasuk contoh cerita recount text atau naratif text. Nah, perbedaannya kalau misal recount text itu dia keterangan waktunya nanti langsung spesifik. Misalnya dia langsung yesterday misalnya, atau jangan di oret-oret, Sandy. Bentar ya. Apa bisa kita hapus? Oke. Jadi, contohnya lagi itu, misalnya kalau misal recount text itu waktu kejadiannya itu tentu gitu. Misalnya kamu mau cerita kejadian tentang minggu lalu, atau kejadian 2 tahun yang lalu, atau kejadian 5 tahun yang lalu mungkin. Nah, sedangkan naratif teks itu keterangan waktunya tidak tentu. Jadi, long time ago, once upon a time, one day, artinya dahulu kala. Nah, dahulu kalanya kapan kan tidak tahu. Nah, itu yang dimaksud dengan waktunya. Oke, Bagas ada pertanyaan? Bagas mengacungkan tangan, ada apa?
Nggak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian ada using time conjunction. Time conjunction itu kata hubung. Kata hubungnya ada when, ada then, ada suddenly, dan lain-lain. Kemudian ada using specific karakter. Nah, ini karakternya. Misalnya, tokoh-tokohnya ada Cinderella mungkin, Sang Kuryang, Alibaba, dan lain-lain. Sedangkan kalau recount text yang kemarin kita pelajari, tokohnya itu ya kadang saya, terus keluarga saya, gitu. Nah, untuk yang kemarin belum mengumpulkan tugas recount text, silahkan boleh dikumpulkan langsung ke meja saya. Nanti ditulis di buku beserta tugas-tugas yang lain. Nanti sebelum sebelum pas nanti, harap untuk semua dikumpulkan bukunya ya, bahasa Inggris ya semuanya. Nggak ada pengecualian. Kalau mau nilainya tetap aman, silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Tapi kalau tidak ingin nilainya tuntas, ya silahkan. Saya bisa saja memberikan nilai Anda tidak tuntas seperti semester kemarin ya. Tolong diperhatikan. Kemudian ini nih contohnya using direct speech juga. Nah, nanti di teks apa? Naratif teks tuh biasanya ada direct speech. Direct speech itu kalimat perkataan. Jadi misalnya, "Hey, my name is Snow White." Nah, ada yang ngomong itu. Nah, kalimat omongan itu yang dinamakan dengan direct speech. Begitu. Oke. Mari kita lanjutkan untuk contoh. Nah, contohnya ini saya punya judulnya adalah King and His Daughters. Ini adalah contoh cerita yang tadi yang kalian penasaran itu tentang apa dan belum pernah lihat. Maka dari itu ini saya nyalakan ya, kita coba lihat bersama-sama. Bentar ya. Terdengar enggak suaranya? Jaringannya agak lemot. Tales with Gigi presents The King and His Daughters. In a kingdom far, far away, lived a king and his 3 daughters. The king loved them very much, for they were good and beautiful girls. But one day, he decided to test how much they loved him. The king gathered his daughters around him and asked each of them the same question. How much do you love me? Oh, father, said the eldest daughter, I love you as much as all the diamonds and all the rubies in the world, and more. That is excellent, said the king happily. Dear father, said the second daughter,
I love you as much as all the gold and silver in the world, and more. Wonderful, said her father, and smiled. Then it was the youngest daughter's turn. My father and king, I love you as much as all the salt in the world, and more. The king was very surprised at her answer. What did you say? I think I must have misheard you, frowned the king. I said that I love you as much as salt, repeated the youngest daughter. How dare you! Your sisters love me as much as diamonds and gold, and you love me as little as salt, said the king angrily. Leave this kingdom right now and never come back. The little princess hid herself in the woods, but she soon got very tired. She sat on a log and started to cry when a prince who was passing by on his steed heard her. As soon as he saw the pretty princess, the young prince fell in love with her. The prince took her to his castle and soon asked her to marry him. The young princess told him that she would only marry him if her father, the king, came to the wedding. Sadly, my father is angry with me and has told me never to return to his kingdom, she explained. Don't worry, my darling. I will send him an invitation to our wedding, and when he arrives, we will teach him a lesson, said the prince, and immediately sent a wedding invitation to the king. But the clever prince didn't write that he was marrying the king's youngest daughter. So when the wedding day came, the king arrived. He sat at the banqueting table in the place of honor next to the prince. Then he was served a meal which looked absolutely delicious. But when the king came to taste it, he frowned and cried out, "This meal has no salt in it. I can't eat it." At once, a person wearing a veil brought him salt and said, "Here you are, my king. I hope that the meal will taste better now." The king immediately recognized her voice. The salt-bearer lifted her veil, and the king saw his youngest daughter. He understood at once what the prince and princess wanted to teach him. Ashamed of what he had done, the king begged his daughter to forgive him. The princess cried out in joy, "Oh, my father, I forgive you, and I love you with all my heart." They hugged each other, and the king, the prince, and princess lived happily ever after. Did you like this story? Download our storytelling app, Tales with Gigi, where you can find more than 30 other fairy tales and fables which can come in handy during feeding time, bedtime, or on road trips. And don't forget to subscribe to our channel. Ya, baik, itu adalah contoh dari naratif teks. Jadi naratif teks itu nanti bisa dibedakan menjadi dua. Bisa dibacakan atau dia bisa dibaca sendiri. Misalnya kalau misalnya bentuk suara, bentuk video seperti ini, itu pakainya audio ya, jadi orang yang menceritakan langsung. Tetapi biasanya kalau misalnya kalian lihat naratif yang di buku-buku itu, dia naratif yang dalam bentuk
tulisan. Nah, sekarang after you watch the video, sekarang mari kita review untuk teksnya. Jadi tadi sudah ada audionya, ada teksnya ya. We've got new tales coming out every Wednesday. Nah, baik, yang pertama, bagian yang pertama ini, ada dia bilang, in a kingdom far, far away, lived a king and his 3 daughters. The king loved them very much, for they were good. But one day, he decided to test how much they loved him. Nah, jadi ini kita namakan dengan paragraph orientation, karena berisi tentang informasi awal-awal dari ceritanya. Ada nih, ada where-nya di mana ini? In a kingdom ya, far far away. Terus di sini juga ada who, siapanya, tokohnya ya. Karakternya itu ada king and his 3 daughters, raja dan 3 anaknya. Kemudian ada juga ini tentang ada apa sebenarnya awal dari ceritanya, kira-kira ceritanya akan tentang apa nih. The king loved them very much. Raja mencintai mereka, sangat mencintai mereka, for they were good and beautiful girls, karena mereka itu baik hati dan cantik-cantik. But one day, nah ini ada keterangan waktunya, one day, suatu hari, he decided to test how much they loved him. Nih, ayahnya itu tadi, king-nya itu mau mengetes seberapa cintanya mereka, anak-anaknya itu tadi, terhadap rajanya. Begitu. Kemudian, selanjutnya, kita sebut untuk teks selanjutnya itu, nah, kita sebut dengan complication. Ini mulai konfliknya. Tadi kan setelah itu kan dites. Katanya king-nya tadi mau ngetes anak-anaknya. Nah, ini the king gathered his daughters. Rajanya mengumpulkan anak-anaknya around him, di sekelilingnya, and asked each of them, dan menanyai satu-satu the same question, pertanyaan yang sama. How much do you love me? Nah, ini how much do you love me artinya adalah seberapa besar kamu mencintai saya. Nah, how much do you love me gitu. Terus nih yang eldest daughter itu artinya adalah anak tertua. Oh, father, I love you as much as all the diamonds and all the rubies in the world and more. Nah, ini ayah, saya mencintaimu sebanyak, ini diamonds apa? Permata dan ruby, apa batu ruby di dunia ini gitu. That is excellent gitu, yang rajanya bilang baik gitu. Kemudian yang second daughter-nya jawab, anak yang kedua jawab, I love you as much as all the gold and silver in the world and more. Jadi kalau yang anak pertama tadi jawabnya mencintai ayahnya itu sebanyak permata, nah anak yang kedua dia jawab sebanyak emas dan perak. Gold and silver, emas dan perak. Wonderful, kata ayahnya. Wah, keren. Gitu. Then, it was the youngest daughter's turn. Ini, yang anak terkecil, anak yang paling muda. Bentar ya, ini siapa yang masih menyalakan mic-nya? Oke. Nah, saya lanjutkan. Kemudian anak yang terakhir, dia jawabnya gini. My father and king, I love you as much as all the salt in the world. Salt itu artinya adalah garam. Jadi, yang anak ketiga itu jawabnya, mencintai ayahnya itu sebanyak garam yang ada di dunia. Nah, terus ayahnya kaget. The king was very surprised at her answer. What did you say? Apa kamu bilang? I think I must have misheard you. Kayaknya saya salah dengar. Frowned the king. Marah tuh ayahnya, rajanya. I said that I love you as much as salt. Saya berkata, yang gadis yang ketiga tadi, anak ketiganya, saya sangat mencintaimu sebanyak garam. Dia bilang gitu.
How dare you, beraninya kamu gitu. Your sisters love me as much as diamonds and gold. Saudara-saudara perempuanmu itu mencintai saya sebanyak, tadi apa, diamonds artinya permata, and gold, dan emas. Tapi kamu, and you love me as little as salt. Dia bilang, tapi kamu kok mencintai saya sedikit, hanya sejumput garam gitu. Terus ayahnya marah. Kemudian dia bilang, leave this kingdom right now and never come back. Leave artinya pergi, tinggalkan. Tinggalkan kerajaan ini sekarang dan jangan pernah kembali lagi. Kemudian ayahnya mengusir yang anak yang ketiganya itu. Nah, selanjutnya masih dalam tahap complication karena masih konflik di sini. Kemudian the little princess hid herself in the woods. Kemudian little princess tadi yang anak ketiga itu tadi dia bersembunyi di hutan. Kemudian dia sangat lelah, very tired, sangat lelah. She sat on a log. Dia duduk di atas bongkahan apa itu namanya? Log itu yang kayu yang udah ditebang itu. And started to cry, dan menangis. Nah, when a prince, ini ada pangeran, who was passing by on his steed, heard her. Kemudian ada pangeran yang lewat. As soon as he saw the pretty princess, nah, kemudian dia laki-laki prince tadi, pangerannya melihat si princess. Kemudian fell in love with her, jatuh cintalah dia, si pangeran tadi kepada si putri yang ketiga tadi. The prince took her to his castle and soon asked her to marry him. Kemudian dibawa ke kastilnya dia yang pangeran, kemudian di-marry him, berarti dinikahi. The young princess told him that she would only marry him if her father, the king, came to the wedding. Nah, tetapi yang putri yang ketiga itu tadi cerita ke yang pangeran bahwa dia hanya ingin menikah jika ayahnya itu raja itu tadi menyetujui gitu. Ya, Boy, ada pertanyaan, Boy? Bisa dinyalakan mic-nya kalau mau bertanya. Ya, jadi kepencet. Oke, kemudian sadly my father is angry with me and has told me never to return to his kingdom. Tapi ayah saya itu bilang kalau saya nggak boleh balik ke kerajaan gitu. Don't worry my darling, jangan khawatir, sayang gitu. I will send him an invitation to our wedding. Saya akan kirim undangan pernikahan kita. And when he arrives, we will teach him lesson. Jadi kita akan ke sana, ke kingdomnya untuk bertemu sama ayahnya. Said the prince and immediately sent a wedding invitation to the king. Kemudian dikirimlah undangannya. But the clever prince didn't write that he was marrying the king's youngest daughter. Tapi prince tadi, pangeran yang pintar, tidak menulis bahwa dia akan menikahi putrinya, putri ketiganya. Jadi dirahasiakan. Kemudian, so when the wedding day came, the king arrived. Kemudian pas waktu pernikahan itu, rajanya datang. He sat at the banqueting table. Rajanya itu tadi duduk di meja perjamuan, in the place of honor, next to the prince, dekat di sampingnya pangeran. Then he was served a meal. Nih, disajikan, serve itu artinya disajikan, a meal, makanan, which look absolutely delicious. Nih, ada kata delicious artinya lezat atau enak. But when the king came to taste it, nah ketika rajanya itu taste itu mencicipi, nah he frowned and cried out. Rajanya itu berkata, this meal has no salt in it. Gitu. Wah, makanan ini tidak ada garamnya. Gitu. I can't eat it. Saya tidak bisa memakannya. Dia bilang gitu. At once, a person wearing a veil brought him salt and said. Nih, kemudian seseorang mengenakan veil itu jubah, atau bisa jadi kerudung, seperti itu,
brought him salt. Nah, membawakannya garam. Nah, here you are, my king. Ini rajaku. I hope that the meal will taste better now. Saya harap makanannya akan menjadi enak sekarang, gitu. Kemudian, the king immediately recognized her voice. Rajanya itu mengenali suara yang tadi ngomong. Nah, masih itu lanjut ceritanya. Nah, ini masuk ke tahapan resolution. Resolution berarti sudah mulai ke endingnya ini. Nah, kemudian the salt bearer lifted her veil and the king saw his youngest daughter. Kemudian si rajanya tadi itu si siapa yang pembawa garam tadi lifted itu mengangkat her veil, menyibak veilnya, jubahnya, and the king saw his youngest daughter. Jadi rajanya kaget ketika melihat anaknya yang nomor 3 tadi. He understood at once what the prince and princess wanted to teach him. Nah, terus rajanya paham apa yang ingin diajari oleh pangeran dan anak ketiganya itu tadi. Ashamed of what he had done, karena merasa malu, ashamed itu malu, dengan apa yang sudah dia lakukan, the king begged itu memohon his daughter to forgive him, memohon kepada anak perempuannya tadi untuk forgive, memaafkan rajanya. The princess cried out in joy. Kemudian putrinya tadi sangat gembira. Oh my father, I forgive you and I love you with all my heart. Oh ayah, saya sudah memaafkan ayah dan saya sangat mencintaimu dengan segenap hati saya. Kemudian they hug each other, mereka saling berpelukan, and the king, the prince, and the princess live happily ever after. Endingnya bahagia selamanya. Nah di sini, nah di sini, ya dan sudah. Gimana Divanda? Oke, tidak ada ternyata. Baik, nah di sini kalian lihat ceritanya kan tadi sudah ada nih, khayal kan, ceritanya kan tidak nyata, jelas tidak nyata. Kemudian ada verb 2 di sini nih, lift jadi lifted. Kemudian ada understand jadi understood. See melihat jadi saw, verb 2. Kemudian have jadi had. Back jadi backed. Ya, ada ide-idenya. Itu ciri-ciri dari verb 2 atau menceritakan tentang kejadian yang sudah terjadi atau terjadi di masa lampau atau masa lalu seperti itu. Nah, kemudian itulah penjelasan dari teks naratif. Are you excited for another stories? Nah, apakah kalian sudah tidak sabar dengan cerita-cerita yang lain? Jika kalian masih punya pertanyaan, bisa silakan ditanyakan sekarang, bisa dinyalakan audionya untuk ditanyakan terkait materi ini. Boy, apakah ada pertanyaan, Boy? You raise your hand. Kamu kok ngacung? Bisa dinyalakan dulu. Ada pertanyaan enggak? Nggak ada, Bu. Boy, tidak ada. Oke, karena tidak ada, baik, ini stop sharing-nya saya matikan. Kemudian silakan dinyalakan semua videonya. Mukanya diperlihatkan. Oke. Biar Bu Yogi juga kenal mana yang namanya Boy, mana yang Aprilia Putri, ada Bagas. Ini cuma ada 20 orang. 19 saja ini yang masuk. Ya, dinyalakan dulu videonya semuanya. Sebagai bukti nanti kita foto dulu, nanti biar kita laporan ke sekolah.
Mana ini yang lain? Yuk, dinyalakan dulu. Boy, nyalain Boy. Bagas, Wahyu Panji, Afifatul, Sinta, Fadila, Imelda, Sandy, Hidayatul, Nur Fitra, Sari. Tadi Boy kepencet. Oke. Oke, ini ada Faki. Halo Faki. Devanda juga. Devanda dari kelas berapa, Devanda? IPS berapa? Dinyalakan dulu mic-nya. Nah, PS 4, Bu. oh, Devanda IPS 4, ya. Ini ada seri IPS berapa? Dinyalakan dulu. PS 5, Bu. Oke, seri IPS 5. Aprilia Putri. Dinyalakan dulu Aprilia, kelas berapa? Dari 10 IPS 5, Bu. IPS 5. Salwa Afiarin. IPS 5. IPS 5. Mei Chandra. IPS 5. IPS 5, Bu. PS 3, Bu. Chandra Irwan, kelas berapa? IPS berapa? IPS 3. Oh, IPS 3. Ada Chandra, ada Fakih ya yang IPS 3. Terus, Tianata. IPS 5. Tianata IPS 5. Ini ada Arya Mutiara ini. Arya Mutiara mana? IPS 4, Bu. IPS 4. 4. Arya. Loh, Arya Mutiara cowok ternyata. Wah, seperti Mutiara ya, Arya. IPS 4. Fadila Tun Naimah ya. IPS 3, Bu. IPS 3. Ya Allah, cantik-cantiknya ya Allah. Oke, ini ada Chandra Irwan. Chandra Irwan yang mana ini? Oh, Chandra Irwan udah. Cing. Arya Mutiara udah. Bagas. Mana nih Bagas? Tuh, Gas. Mana nih Bagas? Oh, alah gantengnya Bagas habis mandi, Bagas. Bagas 10 IPS 4. Wahyu Panji. Bila dimatikan. Loh, yang lain mana ini? Yaudah, yuk dinyalakan dulu videonya, saya foto yuk. Bu, fotonya gaya apa enggak, Bu? Gaya boleh. Yuk, gaya ya. Seri makan kok nggak ngasih muka. Ayo, Sari makan terus. Yuk, foto yuk. Udah, siap? 1, 2, 3. Oke. Malah, Bagas nganggo kacamata bareng Bagas. Baik. Jadi, semoga pokoknya kalau misalnya belum paham sama materinya, silakan tanya sama Bu Yogi. Pokoknya materinya itu nanti tentang recount text sama naratif text, hampir-hampir sama. Kalau recount text itu pengalaman kalian pribadi, kalau misalnya naratif text itu karangannya orang lain, jadi yang khayal, tidak nyata. Kemudian nanti ciri-cirinya sama, bentuknya ada verb 2, menggunakan verb 2. Kemudian nanti biasanya tesnya itu kalian disuruh menulis membaca ceritanya, kemudian ditanyakan purpose-nya, makanya nanti bisa dirangkum ya, pokoknya setiap yang Bu Yogi berikan materinya itu dirangkum, kemudian tugas-tugasnya juga dikerjakan. Yang kemarin recount text juga cuma yang mengerjakan itu hanya ada Cici, yang kelas IPS 3 ada Cici sama Hidayatul Fitriah. IPS 4 yang sudah mengerjakan Andika,
Arya Mutiara tadi, sama Devanda juga sudah. Sudah 3 tok. Yang IPS 5. IPS 5 baru Muhammad, Rifki, sama Salwa. Kemarin kan yang salah yang punyanya Afifa. Afifa itu kan kemarin masih salah dan masih Bu Yogi tunggu. Silahkan dikerjakan recount teksnya. Kalau masih belum paham silahkan dibaca lagi materinya. Nanti baru dikumpulkan ya. Ya beneran ya dikumpulkan. Kemarin tuh teman-temannya masih pada jelek-jelek tapi nggak mau ngerjain. Terus bukunya kemarin yang punya siapa yang masih di mejanya Bu Yogi, ayo belum diambil. Jangan males lah ke sekolah, yuk ke sekolah, ambil itu, nanti dipakai untuk mencatat yang lainnya, terus mengumpulkan. Begitu ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya sudah mengikuti kelas Zoom-nya Bu Yogi. Semoga kalian terus sehat, stay safe, tidak usah kemana-mana ya. Dikerjakan, semangat sekolah. Nanti biar nilainya itu kalian tidak ada yang remedi gitu. Semoga bisa naik ke kelas 11. Tiba-tiba sudah hampir 1 tahun ya kalian ya, sudah mau naik kelas 11 saja. Neng oma terus dulu. Nah, sekolah offline, Miss. Iya, nggak apa-apa itu. Artinya kalian tuh dikasih kesempatan kurang. dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa jadi anak dewasa di rumah. Nggak apa-apa belajar jadi orang. Aku anu Bang. Belum ada Kuota gratis. nanti akan ada kuota gratis, tunggu saja. Ya, noong. Terus apa lagi? Gratis. Miss, Sari Ayu makan terus, Miss. Kasih hukuman. Kalau makan di kelas kan Iri. biasanya dijewer telinganya. Loh, Mei lapar, nggak kamu kasih maem sih, Seri itu. Ya, begitu. Terima kasih, Bu Yogi akhiri. Siapa itu yang tidur, Bagas? Berdosa banget. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.